Pernikahan atau lelang. Pernahkah Anda membayangkan harus membayar harta yang sangat besar berupa uang, emas, ternak sapi, bahkan ular hanya untuk bisa menikah? Atau yang lebih mengejutkan lagi, seorang perempuan diperlakukan layaknya barang dagangan dan diserahkan kepada orang asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Kedengarannya sulit dipercaya, namun di sejumlah wilayah di dunia, praktik membeli istri masih menjadi kenyataan yang mengundang kontroversi hingga saat ini. Tradisi kuno yang jejaknya dapat ditelusuri hingga masa-masa peradaban kuno tersebut pernah menjadi kebiasaan yang lazim di berbagai budaya. Meskipun zaman telah berubah, praktik itu masih bertahan di beberapa negara, di mana pernikahan terkadang lebih menyerupai transaksi ekonomi daripada ikatan yang didasarkan pada cinta dan pilihan pribadi. Bersiaplah menyaksikan perjalanan yang mengejutkan menelusuri berbagai tradisi pernikahan paling unik sekaligus kontroversial di dunia. Dalam video kali ini, kita akan mengupas sisi gelap dunia pernikahan dan melihat negara-negara tempat calon pengantin perempuan masih diperlakukan layaknya komoditas yang dapat diperjualbelikan. Beberapa fakta yang akan Anda dengar mungkin benar-benar di luar dugaan. Nomor 1. Cina. Di negara yang dikenal karena perpaduan antara warisan budaya kuno dan perkembangan modern yang sangat pesat ini, pernikahan masih dipengaruhi oleh berbagai tradisi lama yang berpadu dengan kehidupan masa kini. Jika Anda membayangkan kisah cinta romantis yang terjadi secara alami, kenyataannya tidak selalu demikian. Dalam beberapa kasus, pernikahan masih melibatkan kesepakatan antara dua keluarga yang diperkuat oleh pemberian mahar atau hadiah bernilai tinggi, mulai dari emas dan perhiasan hingga hewan ternak seperti babi. Di sejumlah daerah, seorang calon pengantin perempuan baru bersedia menerima lamaran apabila pihak pria mampu menyediakan hadiah yang sangat besar, misalnya sebuah apartemen dan mobil baru. Tradisi ini dikenal sebagai harga pengantin perempuan atau bride price, yang mencerminkan pentingnya status ekonomi serta hubungan antar keluarga dalam masyarakat Tiongkok. Pada masa lalu, praktik membeli istri pernah menjadi hal yang umum dilakukan untuk memperkuat hubungan keluarga sekaligus menjaga kesinambungan warisan. Apabila seorang pria tidak mampu memenuhi jumlah mahar yang diminta, kondisi tersebut seringkali dianggap sebagai alasan yang cukup untuk membatalkan rencana pernikahan. Dalam banyak situasi, ketidakmampuan membayar harga pengantin dianggap memalukan bagi keluarga calon mempelai pria. Karena itu, tidak sedikit pasangan yang terpaksa meminjam uang dari kerabat atau anggota keluarga lainnya agar proses pernikahan tetap dapat berlangsung dan mereka terhindar dari rasa malu di hadapan masyarakat. Walaupun modernisasi, pembangunan ekonomi, dan penerapan berbagai aturan mengenai hak asasi manusia telah membawa perubahan yang signifikan, beberapa wilayah pedesaan yang tertinggal dari pusat-pusat kota besar masih menghadapi berbagai persoalan. Di tempat-tempat tersebut, praktik ilegal dan berbahaya seperti perdagangan pengantin perempuan masih dapat ditemukan. Ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan yang sebagian dipengaruhi oleh kebijakan satu anak serta preferensi budaya terhadap anak laki-laki menyebabkan permintaan terhadap calon pengantin perempuan meningkat tajam. Akibatnya, sebagian perempuan menjadi korban perdagangan manusia dan diperjualbelikan dari negara-negara tetangga dengan harga yang lebih murah. Fenomena inilah yang kemudian membawa kita pada negara berikutnya dalam daftar ini. Nomor 2, Korea Utara. Di negara yang dikenal dengan sistem pemerintahan yang sangat tertutup dan pengawasan ketat terhadap kehidupan masyarakatnya ini, praktik pembelian istri memang tidak terlihat secara terbuka. Namun demikian, berbagai laporan dari sumber independen dan organisasi kemanusiaan menunjukkan bahwa masih terdapat kasus perempuan yang diperdagangkan atau diperjualbelikan melalui jaringan rahasia yang beroperasi secara ilegal. Karena minimnya akses informasi dan kuatnya kontrol pemerintah terhadap media serta komunikasi, sangat sulit memperoleh data yang benar-benar akurat mengenai skala masalah tersebut. Meski begitu, berbagai indikasi menunjukkan bahwa praktik ini masih terjadi di sejumlah wilayah dan menjadi cerminan dari krisis ekonomi serta sosial yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kemiskinan yang sangat parah, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta kondisi kehidupan yang sulit membuat sebagian keluarga mengambil keputusan yang tragis. Dalam beberapa kasus, anak perempuan mereka dijual kepada pria-pria dari China dengan harapan bahwa kehidupan sang anak akan menjadi lebih baik dibandingkan jika tetap tinggal di Korea Utara. Kelaparan berkepanjangan, kurangnya kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup dan kehilangan anggota keluarga akibat berbagai kesulitan hidup semakin meningkatkan kerentanan para perempuan tersebut. Banyak di antara mereka yang akhirnya mempertaruhkan keselamatan diri menuju China melalui jalur-jalur yang sangat berbahaya. Sayangnya, perjalanan yang awalnya dipenuhi harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak seringkali berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Banyak perempuan akhirnya terjebak dalam praktik pernikahan paksa yang diatur oleh para perantara atau agen pernikahan ilegal. Para broker tersebut menawarkan mereka sebagai calon istri kepada pria-pria di daerah pedesaan China yang kesulitan menemukan pasangan. Bahkan setelah menikah, penderitaan mereka seringkali belum berakhir. Banyak dari mereka hidup dalam ketakutan terus-menerus karena beresiko dipulangkan kembali ke Korea Utara, tempat mereka dapat menghadapi hukuman berat dan berbagai konsekuensi serius. Selain ancaman repatriasi, tidak sedikit perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik maupun tekanan psikologis dari suami atau anggota keluarga suaminya.
Mereka harus menjalani kehidupan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, rasa takut, dan ketergantungan, sehingga posisi mereka menjadi sangat rentan dan sulit untuk melindungi diri sendiri. Nomor 3, India. Negara yang terkenal karena kekayaan budaya, tradisi kuno, dan beragam ritual yang telah diwariskan selama berabad-abad ini ternyata juga menghadapi kenyataan kelam yang jarang dibahas secara terbuka. Di beberapa wilayah, terutama daerah pedesaan yang miskin dan terpencil, masih ditemukan praktik perdagangan pengantin perempuan. Dalam praktik tersebut, anak perempuan dan perempuan muda diperlakukan layaknya barang dagangan yang dapat diperjualbelikan, sementara pernikahan dianggap sebagai transaksi ekonomi dan bukan lagi ikatan yang didasarkan pada pilihan pribadi maupun kasih sayang. Bayangkan sebuah desa terpencil yang jauh dari pusat pembangunan, tempat kemiskinan dan keterbatasan kesempatan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi seperti itu, sebagian orang tua yang terdesak oleh tekanan ekonomi melihat anak perempuan mereka sebagai cara untuk mengurangi beban keluarga. Situasi ini semakin diperparah di wilayah-wilayah yang masih memandang kelahiran anak perempuan sebagai beban finansial karena berbagai alasan sosial dan budaya. Akibatnya, beberapa keluarga memilih menjual anak perempuan mereka kepada pria manapun yang sanggup membayar sejumlah uang sesuai kesepakatan. Praktik perdagangan pengantin ini berlangsung dalam berbagai bentuk. Dalam sejumlah kasus, terdapat perantara atau maklar pernikahan yang berperan seperti pelelang, menawarkan para gadis kepada calon pembeli yang bersedia membayar harga tertinggi. Nilai yang harus dibayarkan untuk memperoleh seorang pengantin perempuan berbeda-beda, tergantung wilayah dan kondisi setempat. Namun di daerah yang sangat miskin, transaksi semacam ini terkadang terjadi hanya dengan jumlah uang yang relatif kecil. Nasib para gadis yang diperjualbelikan tersebut seringkali berada di luar kendali mereka sendiri, dan masa depan yang menanti mereka penuh dengan ketidakpastian serta berbagai risiko yang mengkhawatirkan. Dalam banyak kasus, para perempuan yang menjadi objek transaksi tersebut sama sekali tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Keputusan mengenai pernikahan seringkali ditetapkan melalui kesepakatan yang dibuat secara diam-diam di rumah-rumah penduduk atau bahkan di lokasi tersembunyi yang jauh dari pengawasan pihak berwenang. Praktik perdagangan pengantin perempuan ini paling banyak ditemukan di wilayah utara India seperti Haryana dan Rajasthan, di mana ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan akibat praktik aborsi selektif berdasarkan jenis kelamin serta pembunuhan bayi perempuan telah menyebabkan kelangkaan perempuan dalam jumlah yang signifikan. Minimnya jumlah perempuan yang tersedia untuk menikah membuat nilai pengantin perempuan meningkat tajam. Kondisi tersebut menjadikan banyak perempuan sebagai sasaran empuk bagi jaringan perdagangan manusia, para makelar, dan keluarga yang berada dalam tekanan ekonomi berat. Situasi ini menciptakan lingkaran masalah yang terus berlanjut dari generasi ke generasi. Nomor 4, Filipina dan Vietnam. Di kedua negara ini, impian untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik seringkali berubah menjadi kenyataan yang sangat menyedihkan bagi banyak perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan pernikahan. Kemiskinan yang berkepanjangan serta terbatasnya peluang kerja mendorong sebagian keluarga menjual anak perempuan mereka kepada pria-pria asing terutama dari Korea Selatan. Mereka berharap putri mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan masa depan yang lebih cerah dibandingkan jika tetap tinggal di kampung halaman. Sementara itu, di Korea Selatan sendiri terjadi perubahan sosial yang cukup besar. Banyak perempuan memilih untuk fokus pada pendidikan dan karir profesional mereka, serta berpindah ke kota-kota besar. Akibatnya, tidak sedikit pria yang tinggal di daerah pedesaan kesulitan menemukan pasangan hidup. Perubahan demografi tersebut ditambah dengan berkurangnya jumlah perempuan yang bersedia menikah di wilayah pedesaan, mendorong meningkatnya pencarian pengantin asing dari negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Mongolia. Di Vietnam, persoalan ini berkembang menjadi masalah yang sangat serius. Perdagangan pengantin perempuan secara ilegal tumbuh menjadi salah satu praktik paling memprihatinkan dalam sejarah modern negara tersebut. Di berbagai provinsi pegunungan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan China, banyak perempuan muda Vietnam yang masih lajang, umumnya berusia antara 18 hingga 25 tahun, menjadi target utama berbagai agen atau jaringan yang mengkhususkan diri dalam mengatur pernikahan dengan pria-pria dari kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Biaya yang harus dibayarkan dalam transaksi semacam ini biasanya berkisar antara 5.000 hingga 20.000 dolar. Paket tersebut seringkali tidak hanya mencakup proses pernikahan, tetapi juga pengurusan visa, pemeriksaan kesehatan, serta pelatihan bahasa bagi calon pengantin. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan sosial yang dimiliki sebagian perempuan tersebut, yang banyak diantaranya hanya menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah, menjadi salah satu faktor yang membuat praktik ini terus berlangsung.
Sebagian dari mereka akhirnya terjerumus ke dalam dunia prostitusi yang melayani warga negara asing. Selain menghadapi resiko menjadi pekerja rumah tangga tanpa kebebasan, mereka juga harus menjalani kehidupan yang dipenuhi eksploitasi, kekerasan, dan berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya. Kondisi tersebut membuat banyak perempuan hidup dalam situasi yang sangat rentan tanpa perlindungan yang memadai. Nomor 5, Bulgaria. Di negara yang terletak di kawasan Eropa Timur ini, beberapa komunitas Roma atau yang sering disebut sebagai komunitas Gypsy masih mempertahankan sebuah tradisi yang bagi sebagian besar masyarakat modern dianggap sangat tidak biasa dan mengundang banyak perdebatan. Kisah berikutnya terdengar seperti adegan dalam sebuah film, tetapi bagi sebagian orang hal tersebut merupakan kenyataan yang masih berlangsung hingga sekarang. Di beberapa komunitas Roma atau Gypsy di Bulgaria, terdapat tradisi yang dikenal sebagai pasar pengantin. Acara ini menyerupai sebuah pameran atau pasar tradisional tempat para gadis muda yang dalam banyak kasus masih berusia remaja diperkenalkan kepada calon suami mereka. Namun jangan mengira, proses tersebut berlangsung tanpa biaya. Keluarga kedua belah pihak biasanya melakukan negosiasi mengenai mahar atau kompensasi yang dapat berupa uang tunai, hewan ternak, maupun berbagai barang berharga lainnya. Semakin menarik penampilan seorang gadis dan semakin baik kondisi ekonomi keluarganya, maka semakin tinggi pula nilai yang dapat diminta dalam proses perundingan tersebut. Salah satu hal yang paling mengejutkan dalam tradisi ini adalah besarnya perhatian yang diberikan terhadap status keperawanan calon pengantin perempuan. Dalam pandangan sebagian masyarakat yang masih memegang tradisi tersebut, keperawanan dianggap sebagai simbol kehormatan dan nilai tambahan yang dapat meningkatkan harga pengantin secara signifikan. Proses negosiasi menuju sebuah pernikahan tidak selalu berlangsung singkat. Dalam banyak kasus, pembicaraan mengenai jumlah mahar dapat berlangsung selama berbulan-bulan. Kedua keluarga terlibat dalam diskusi yang cukup intens untuk menentukan besaran pembayaran yang harus diberikan oleh pihak keluarga calon pengantin pria. Umumnya nilai seorang pengantin perempuan berkisar antara 3.000 hingga 7.000 euro. Namun jumlah tersebut dapat meningkat jauh lebih tinggi apabila terdapat banyak pria yang bersaing untuk meminang gadis yang sama. Nomor 6, Mozambik. Di negara Afrika bagian selatan ini, pernikahan juga memiliki tradisi unik yang dikenal luas dengan nama lobolo. Tradisi turun-temurun tersebut mengharuskan pihak calon pengantin pria memberikan mahar kepada keluarga calon pengantin perempuan. Mahar itu dianggap sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan keluarga yang telah membesarkan, merawat, mendidik, dan membimbing anak perempuan mereka hingga dewasa. Dan jangan membayangkan bahwa yang dimaksud hanyalah hadiah sederhana atau simbolis. Dalam praktiknya, lobolo dapat mencakup berbagai bentuk pembayaran seperti ternak, uang tunai, pakaian, bahan makanan, hingga barang-barang berharga lainnya. Bahkan tokoh dunia yang sangat terkenal karena perjuangannya melawan apartheid, yaitu Nelson Mandela, juga dikabarkan harus memenuhi tradisi lobolo ketika menikahi Clarissa Machel yang berasal dari Mozambik. Pada masa sekarang, tradisi lobolo masih tetap dijalankan oleh banyak masyarakat di Mozambik meskipun bentuknya telah mengalami sejumlah penyesuaian dengan perkembangan zaman. Jika dahulu pembayaran sering dilakukan menggunakan sapi atau ternak lainnya, kini sebagian besar transaksi dilakukan dalam bentuk uang. Menariknya, perkembangan teknologi bahkan telah melahirkan aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu menghitung besarnya mahar yang harus dibayarkan. Aplikasi tersebut menggunakan berbagai faktor sebagai dasar perhitungan, seperti usia, berat badan, tinggi badan, tingkat pendidikan, penampilan fisik, serta riwayat hidup calon pengantin perempuan. Dalam sistem tersebut, semakin muda usia, semakin tinggi pendidikan, dan semakin menarik penampilan seseorang, maka nilai lobolo yang harus dibayarkan biasanya juga semakin besar. Namun perlu diingat, penggunaan ternak sebagai bagian dari mahar ternyata bukan hanya ditemukan di Mozambik. Nomor 7, Sudan Selatan. Pernah mendengar ungkapan bahwa cinta bisa sangat mahal? Di Sudan Selatan, ungkapan tersebut tampaknya memiliki makna yang cukup nyata. Di negara yang masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial, seorang perempuan yang dianggap sangat berharga dapat memiliki mahar yang mencapai 100 ekor sapi atau lebih. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, tuntutan mahar yang tinggi seringkali menimbulkan berbagai masalah. Beberapa pria yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi jumlah ternak yang diminta bahkan dilaporkan nekat mencuri sapi demi dapat menikah. Besaran mahar sendiri berbeda-beda tergantung status sosial dan kesepakatan masing-masing keluarga. Selain sapi, pembayaran juga dapat mencakup kambing, hewan ternak lainnya, serta sejumlah uang tunai.
Ternak memiliki peranan yang sangat penting dalam tradisi pernikahan masyarakat setempat. Hewan-hewan tersebut digunakan tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai bagian dari berbagai prosesi adat yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah upacara pernikahan berlangsung. Nilai mahar biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga dan tidak selalu harus dibayar sekaligus. Dalam banyak kasus, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap dalam beberapa kali cicilan, hampir seperti sistem kredit dalam urusan pernikahan. Dengan adanya fleksibilitas tersebut, para pemuda yang belum memiliki banyak kekayaan tetap memiliki kesempatan untuk menikah karena mereka dapat melunasi kewajiban mahar secara perlahan sesuai kemampuan ekonomi mereka. Mereka dapat terus bekerja untuk melunasi kewajiban tersebut, sambil membangun kehidupan rumah tangga dan membesarkan keluarga mereka. Bahkan jika sesuatu yang buruk terjadi kepada mempelai pria sebelum seluruh mahar selesai dibayarkan, keluarga besarnya biasanya akan mengambil alih tanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pembayaran. Bagi banyak masyarakat setempat, hal itu bukan sekedar urusan uang, melainkan juga menyangkut kehormatan dan harga diri keluarga. Namun, seperti banyak tradisi lainnya, praktik ini tidak selalu membawa dampak positif. Kewajiban membayar mahar dalam jumlah besar dapat berubah menjadi beban ekonomi yang sangat berat bagi mempelai pria dan keluarganya. Tidak jarang mereka harus hidup dengan utang selama bertahun-tahun demi memenuhi seluruh kewajiban tersebut. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah cinta layak dibayar dengan puluhan, bahkan ratusan ekor sapi? Jangan lupa untuk membagikan pendapat Anda di kolom komentar. Nomor 8. Nigeria. Di negara Afrika Barat ini, tradisi harga pengantin perempuan masih menjadi bagian penting dalam banyak kelompok budaya. Dalam praktiknya, keluarga mempelai pria memberikan sejumlah uang, barang berharga, atau bentuk kekayaan lainnya kepada keluarga mempelai perempuan sebagai bagian dari prosesi pertunangan dan pernikahan. Pembayaran tersebut dipandang sebagai bukti kesungguhan serta kemampuan finansial sang pria untuk merawat dan menafkahi calon istrinya. Nilainya pun bisa sangat beragam. Jika seorang perempuan pernah menikah sebelumnya, memiliki anak, atau tidak lagi dianggap memenuhi standar tradisional tertentu, jumlah sinsot biasanya lebih rendah. Bahkan dalam beberapa kasus bisa dihilangkan sama sekali. Sebaliknya, apabila calon pengantin berasal dari keluarga terpandang, memiliki pendidikan tinggi, karir yang baik, atau bahkan pernah memenangkan kompetisi kecantikan, nilai sinsot dapat mencapai jutaan baht, mata uang resmi Thailand. Secara tradisional, sinsot biasanya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu uang tunai, emas Thailand dengan tingkat kemurnian sekitar 96,5%, dan pada masa modern seringkali ditambah cincin berlian yang terinspirasi dari tradisi barat. Keseluruhan paket tersebut menjadi simbol bahwa mempelai pria siap berinvestasi dalam masa depan rumah tangga yang akan mereka bangun bersama. Selain itu, pembayaran tersebut juga berfungsi sebagai pernyataan terbuka kepada masyarakat bahwa sang pria memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk merawat istrinya dan jika diperlukan, membantu keluarga besar pihak perempuan setelah pernikahan berlangsung. Sampai sini pembahasan kali ini. Terima kasih telah nonton di channel 111 Nation.